Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2026 angkatan 44 akan menyampaikan hasil tugas kami mengenai analisis isu-isu global. United Nations mempublikasikan isu-isu global dalam website resmi mereka. Isu-isu tersebut berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isu-isu global tersebut antara lain: yang pertama adalah isu kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana semua orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak, akses, kesempatan, dan perlakuan yang setara dalam masyarakat. Sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk memajukan hak, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Namun, kesenjangan gender yang mencolok masih tetap ada di bidang ekonomi dan politik. Meskipun telah ada beberapa kemajuan, selama beberapa dekade rata-rata perempuan di pasar tenaga kerja masih memperoleh pendapatan 20% lebih rendah daripada laki-laki secara global. Kekerasan terhadap perempuan adalah pandemi yang mempengaruhi semua negara, bahkan negara-negara yang telah mencapai kemajuan yang patut dipuji di bidang lain. Yang kedua adalah isu krisis pangan. Krisis pangan global adalah kondisi di mana akses masyarakat dunia terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup mengalami gangguan skala besar. Fenomena ini bukan sekadar masalah kekurangan makan di suatu wilayah, melainkan sebuah rantai masalah rumit yang saling terkait secara internasional. Meskipun produksi pangan global saat ini cukup untuk memberi makan semua orang di planet ini, kelaparan terus meningkat di beberapa bagian dunia. Terlepas dari beberapa kemajuan baru-baru ini dalam mengurangi kelaparan, dunia masih menghadapi krisis pangan di banyak wilayah, terutama di Afrika dan Asia Barat. Di Afrika, sekitar 1 dari 5 orang menghadapi kelaparan. Secara global, terdapat 150,2 juta anak di bawah usia 5 tahun yang terkena stunting. Selain itu, terdapat 42,8 juta anak di bawah usia 5 tahun yang menderita wasting, di mana 12,2 juta diantaranya mengalami wasting parah. Inflasi harga pangan yang tinggi dapat memperburuk ketahanan pangan, terutama di negara-negara berpendapatan rendah. Isu ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi salah satu masalah paling krusial di era kita. Dan saat ini, kita berada dalam fase yang sangat signifikan. Dari perubahan pola cuaca yang dapat membahayakan produksi pangan, hingga naiknya permukaan laut yang meningkatkan risiko banjir besar. Suhu bumi sekarang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di sebelum industri dimulai, yakni tahun 1850 sampai dengan 1900. Mulai dari periode 2015 hingga 2025 merupakan 11 tahun terpanas yang pernah tercatat. Dalam 9 tahun terakhir, setiap tahunnya berhasil menciptakan rekor baru terkait dengan suhu laut. Gletser diproyeksikan akan lenyap di sepertiga dari lokasi yang ada saat ini pada tahun 2050. Isu disinformasi dan hoak. Selain 3 isu tersebut, pada beberapa tahun terakhir hingga sekarang, disinformasi dan hoak mulai menjadi topik karena berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami kelompok 2 melakukan analisis terkait isu disinformasi dan hoaks. Kami menganalisis apa yang menjadi penyebab munculnya isu disinformasi dan hoaks. Yang pertama, faktor teknologi. Dikarenakan kemudahan produksi konten palsu menggunakan kecerdasan buatan, deepfake, teks otomatis, dan gambar sintetis. Yang kedua, faktor individu. Dikarenakan rendahnya literasi digital dan literasi media masyarakat. Yang ketiga, faktor sosial, politik, dan ekonomi. Dikarenakan kepentingan politik tertentu atau propaganda, framing opini publik, dan kampanye hitam. Dampak yang akan terjadi jika isu disinformasi dan hoaks tidak dicegah atau diantisipasi. Yang pertama, aspek sosial, yaitu perpecahan masyarakat, konflik horizontal, dan menurunnya toleransi sosial. Yang kedua, aspek politik, yaitu menurunnya kualitas demokrasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Yang ketiga, aspek ekonomi, yaitu kerugian akibat penipuan digital, terganggunya aktivitas ekonomi, dan menurunnya kepercayaan investor. Yang keempat, aspek keamanan nasional, yaitu meningkatnya potensi konflik sosial, gangguan terhadap stabilitas nasional, dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kami melakukan analisis isu disinformasi dan hoaks menggunakan teknik analisis AGHT. Yang pertama, ancaman. Disinformasi dan hoaks dapat menjadi ancaman karena memecah persatuan dan kesatuan, menimbulkan konflik sosial, mempengaruhi opini publik,
mengancam stabilitas politik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Yang kedua, gangguan. Disinformasi dan hoax dapat mengganggu kehidupan masyarakat melalui kepanikan masyarakat akibat informasi yang tidak benar, kesalahpahaman, terganggunya proses komunikasi publik, dan meningkatnya polarisasi dan permusuhan di media sosial. Yang ketiga, hambatan. Disinformasi dan hoax menjadi hambatan dalam pembangunan nasional karena menghambat penyampaian informasi yang benar dari pemerintah, menurunkan efektivitas program pembangunan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik, dan menghambat terciptanya masyarakat yang cerdas dan kritis. Yang keempat, tantangan. Disinformasi dan hoax menjadi tantangan karena perkembangan teknologi membuat penyebaran informasi palsu semakin cepat, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, sulitnya membedakan informasi benar dan palsu, dan munculnya teknologi AI dan deepfake yang dapat menghasilkan konten palsu yang sangat meyakinkan. Ada beberapa upaya pencegahan atau antisipasi penyelesaian terhadap isu disinformasi dan hoax yang dapat dilakukan. Yang pertama, pada tingkat individu itu menerapkan budaya saring sebelum sharing, mewaspadai informasi dengan judul memprovokasi, sensasional, atau mengandung unsur mendesak, dan memastikan informasi berasal dari media terpercaya. Yang kedua itu tingkat pemerintah dan institusi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan literasi digital dengan mengadakan penyuluhan dan edukasi, menyediakan kanal informasi resmi, dan menyebarkan narasi tanding yang berbasis data. Yang ketiga itu tingkat platform dan hukum. Upaya yang dapat dilakukan yaitu penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pembuat utama dan penyebar hoaks yang berniat jahat, menyediakan wadah pengaduan konten negatif dan hoaks, dan bekerja sama dengan platform media sosial untuk memberi label peringatan pada konten yang terbukti disinformasi dan hoaks. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.